Shalom, selamat pagi buat kita semua dan selamat hari Minggu, dan sekali lagi selamat Paskah buat kita semua dan sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hormat kemuliaan bagi namamu Bapa, atas kebaikan, kemurahan, bahkan atas pengorbananmu, atas kau salib untuk menebus dosa kami, untuk memberikan keselamatan kepada kami, dan untuk memberikan damai sejahtera bagi kami. Bapa, pada saat ini kami ingin mendengarkan sabda kebenaran dari para firman-Mu, buat kami mengerti, buat kami memahami, sehingga firman-Mu tumbuh dan berbuah dalam diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi mereka berkata perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau kita melihat dari isi cerita dari firman Tuhan bahwa sebenarnya Yesus sudah bilang bahwa Dia akan mati, dikuburkan dan bangkit. Itu saya yakin dan percaya belum dalam waktu yang lama. Dan bahkan murid-muridnya selalu tahu dan mereka dengar itu perkataan Yesus sendiri. Tetapi apa yang terjadi kita lihat ketika Yesus telah dikuburkan, dan pada hari yang ketiga pun mereka datang kembali ingin merempahi kubur Yesus. Tapi mereka tidak sadar dan mereka lupa bahwa Yesus telah berkata bahwa Dia pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Dan kita bisa melihat bagaimana reaksi murid-murid yang bersama dengan Yesus selama itu. Dan ketika perempuan-perempuan itu berkata, dan mereka juga gak percaya, seolah-olah itu hanya cerita belaka, hanya candaan, hanya lelucon. Sehingga Petrus dengan bergegas dia berlari ke kuburan itu. Ternyata benar bahwa dia hanya mendapatkan kain kafan. Tetapi lihat lagi apa yang Petrus lakukan. Di dalam perjalanan dia balik, dia bergumul dalam hatinya, apa yang terjadi? Mungkin dia berpikir bahwa Yesus telah diculik, atau mungkin dia berpikir bahwa mayat Yesus itu telah dipindahkan ke tempat lain, atau telah dibuang, atau telah diambil. Tetapi dia tidak sadar bahwa Yesus telah memperkatakan hal yang sama sebelumnya, bahwa dia harus mati, dikuburkan dan bangkit. Supaya apa? Memberikan pengharapan yang baru buat orang-orang percaya. Bapak Ibu, saya ingin memberi tema kepada kita pada hari ini adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan juga banyak di antara kita, orang Kristen khususnya, bukan orang percaya, orang Kristen khususnya, banyak kita yang tidak percaya tentang apa yang telah Yesus katakan di dalam firman-Nya. Kita tahu dan kita pernah mendengar, kita pernah baca apa yang Yesus katakan dalam firman-Nya, tetapi kita tidak percaya bahwa hal itu bisa terjadi atau telah terjadi dan benar-benar akan terjadi. Kita gak yakin itu. Kenapa? Karena kita hanya mendengar, kita hanya berasumsi dalam diri kita. Kalau aku lakukan ini, maka ini akan terjadi. Kalau aku buat ini, maka aku akan mendapatkan ini dan itu. Tetapi Yesus berkata dalam firman yang sangat banyak tentang dirinya, tentang kehebatannya, tentang kemahakuasaannya, tentang keajaiban yang Dia lakukan. Bahkan apa yang gak bisa
manusia lakukan, nggak bisa orang kaya lakukan, nggak bisa orang hebat lakukan, nggak bisa panglima, nggak bisa presiden, nggak bisa pemerintah dunia sekalipun nggak bisa lakukan, tetapi Yesus bisa buat. Tapi kita nggak yakin itu. Kenapa? Karena kita hanya percaya dengan mulut kita, hati kita masih menolak. Seperti itulah kehidupan kita terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita tidak yakin bahwa Yesus bisa mengubahkan hidup kita. Ketika kita putus asa, maka kita tetap tenggelam dalam keputusasaan itu. Kita nggak yakin dan nggak percaya Tuhan sanggup membukakan jalan yang baru, jalan keluar bagi kita. Kenapa? Karena kita hanya berpatokan kepada diri kita, bukan kepada Yesus. Dan kita juga tahu bahwa ketika kita sakit, orang bilang, oh kau sakit karena ini, dan dokter juga memvonis kita. Kita percaya itu. Lebih itu yang kita dengarkan daripada perkataan Tuhan. Tuhan bilang, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Kita nggak yakin. Kenapa? Karena kita menganggap yang dibilang dokter itu yang benar. Yang Yesus katakan itu sampingan. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara pada saat ini, Yesus bangkit untuk memberikan pengharapan yang baru. Bahkan kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan semua maut, semua kuasa, bahkan semua penyakit telah Yesus kalahkan melalui kematian dan kebangkitannya dari kubur itu. Bapak Ibu, kita juga terkadang banyak dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyia-nyiakan kehidupan kita, kita menyia-nyiakan kepercayaan kita kepada Yesus. Jangan pernah kita katakan terlambat, karena dalam Yesus tidak pernah terlambat. Lihat yang disalibkan bersama Yesus, dia hampir mati, tetapi nggak ada kata terlambat untuk berserah dan diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan ingat, kematian saja dia bisa kalahkan, apalagi penyakit, perasaan, dan apalagi keuangan kita, apalagi ego kita. Yesus bisa kalahkan itu semua. Karena kuasa kebangkitan Yesus adalah kuasa yang luar biasa. Dan ingat, Tuhan juga bilang bahwa selama masih ada Tuhan akan selalu ada harapan. Tuhan masih ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang sekasihan Tuhan, bagian yang harus kita pelajari yang pertama adalah kuasa Tuhan tanpa batas. Kenapa? Karena Yesus juga telah mengalahkan maut. Sekali lagi saya tekankan bahwa kuasa kebangkitan Yesus adalah membuat dia kuasa Tuhan tanpa batas. Kalau kita percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa yang tanpa batas, maka dalam hidup kita akan merasakan ketenangan. Kuasa Tuhan tanpa batas. Karena Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Allah sudah bangkit dari kematian. Kenapa? Karena kematian adalah batas terakhir dari kuasa hidup manusia. Siapapun tidak bisa memperpanjang hidup manusia. Manusia hanya berusaha semaksimal mungkin, tetapi otoritas atas kelahiran dari seorang bayi atau otoritas atas kematian adalah Yesus itu sendiri. Lihat, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Artinya segala kuasa telah tunduk di bawah kuasa Yesus. Dan kuasa Tuhan, kuasa yang tanpa batas dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu mari kita ingat bahwa tanggung jawab kita hanya percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas untuk hidup kita, untuk tanggung jawab dalam hidup kita, untuk tanggung jawab dalam keluarga kita, untuk tanggung jawab dalam pekerjaan kita. Yesus punya otoritas untuk itu. Mari kita percaya dan mari kita laksanakan iman kita itu untuk mempercayai kepada Yesus yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Yang kedua, penggenapan firman Tuhan. Yesus mati, dikuburkan dan bangkit dari antara mati itu adalah karena sudah difirmankan. Apa yang difirmankan pasti akan terjadi. Salah satunya adalah kematian Yesus dan bangkit. Dan Yesus juga berkata dalam firman-Nya, marilah kepadaku semua yang telah lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus juga berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus firmankan, itu pasti akan digenapinya di dalam kehidupan saya dan saudara. Baik itu anak cucu kita yang menerima, tetapi yang jelas itu akan Tuhan genapi. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa ingkar janji. Tuhan harus menggenapi janji-janjinya yang sudah Dia katakan di dalam firman-Nya itu. Kenapa? Karena Tuhan adalah firman Allah. Dan Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang menuntut
penggenapan di dalam hidup kita. Apa yang kita percayai, Tuhan akan genapi. Apa yang telah Tuhan katakan, Dia akan genapi di dalam hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan ditawarkan kepada semua orang. Lihat, kebangkitan Tuhan ditawarkan kepada semua orang. Semua orang menerima dan semua orang tahu bahwa Yesus telah mati bangkit. Tetapi tidak semua orang percaya tentang hal itu. Setiap orang ditawarkan pemberitaan yang sama. Setiap murid diberitakan hal yang sama. Tetapi hanya satu, yaitu Petrus, yang pergi cepat-cepat ke kubur itu. Ketika dia mendengar berita bahwa Yesus telah mati dan kuburnya telah kosong. Hanya Petrus yang lari, yang lainnya biasa saja. Karena mereka tadi menganggap bahwa itu adalah lelucon atau cerita belaka. Tetapi ingin saya katakan kepada semua sidang jemaat Shalom, keselamatan adalah mujizat. Setiap yang merespon akan mengalami. Yang tidak percaya mujizat juga bermimpi akan menerima mujizat. Kalau kita percaya mujizat, pastilah saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara setiap hari. Kapan? Waktunya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kalau kita nggak percaya tentang kuasa kebangkitan Tuhan, maka kita hanya bermimpi. Kita hanya berangan-angan untuk menerima sesuatu yang dahsyat daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya menghayal. Hayalan itu nggak akan terjadi. Tetapi yang terjadi adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ingat, semakin besar masalahmu, maka semakin besar harapan kemunculan mujizat itu akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini adalah hari yang terbaik karena Yesus telah mati bagi kami dan kami telah diselamatkan dan telah ditebus dan kami telah mendapatkan keselamatan yang kekal pada Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita Allah akan mengalir dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami adalah orang yang berkemenangan. Kami adalah orang yang penuh dengan semangat. Kami adalah orang yang penuh dengan berkat dan mujizat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat kematian yang Tuhan berikan. Dan Engkau telah bangkit untuk kami. Supaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Tetapi menjadi kenyataan. Di dalam nama Yesus mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah sidang jemaat dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kedamaian, ketenangan dan sukacita. Biarlah semua yang baik akan mengikuti kita di sepanjang hidup kita, mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.